Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meti Novianti, guru matematika SMK Merdeka Soreang. Saat ini sedang melaksanakan ujian kinerja sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 2 di LPTK Universitas Sriwijaya Palembang. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya hari ini, hari apa ya? Hari Selasa. Selasa tanggal 13 Juni 2023. Hari ini hari Selasa bisa dibuktikan dengan koran yang keluar hari ini ya. Yang hari ini keluar hari Selasa tanggal 13 Juni. Jadi betul-betul hari ini adalah tanggal 13. Oke, untuk hari ini, siapa yang mau mimpin doa supaya pembelajarannya kita bisa hikmat? Siapa mau pimpin doa? Oke, yuk Rere, pimpin doa dulu. Yang memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absensinya gimana Rafli hari ini? Hadir semua? Oke. Oke, sebelum mulai pembelajaran, coba Ibu mau lihat dulu seragamnya sudah rapi atau belum? Coba lihat. Oke, rapiin dulu. Oke, sudah? Kalau sudah rapi, boleh duduk kembali. Oke, untuk hari ini kita akan bahas materi tentang program linier, masih sama seperti yang minggu kemarin. Kalau minggu kemarin kita bahasnya tentang apa? Tentang apa? Membuat model matematika. Untuk yang minggu kemarin itu buat model matematika, masih program linier ya. Jadi sekarang kita akan melanjutkan. Untuk yang pertemuan sekarang itu kita akan bahasnya tentang nilai optimum, objektif, dan kendala ya. Oke. Sebelum masuk ke materi, persiapan pembelajarannya, buku paketnya ada? Oke, udah dibagikan, sok bagikan sana. Kemudian LKPD nanti akan dibagikan oleh Ibu ya, LKPD-nya. Kemudian penggaris, bawa penggaris. Oke. Kemudian pensil dan buku, bawa ya, buku tulis. Oke. Untuk sebelum masuk ke materi selanjutnya, kita akan mengingat kembali materi yang minggu kemarin. Untuk menentukan model matematika, coba Ibu mau tahu, kalian kerjakan dulu ini untuk mengetahui model matematikanya nih. Yuk. Ya, yang sudah selesai? Oke. Boleh Ihsan mau ke depan? Boleh, sok Ihsan ke depan.
Oke, sudah selesai. Oke, kita bahas di sini. Ini yang dimisalkannya truk satunya adalah X, betul? Truk duanya adalah Y. Sepeda motor kecilnya di sini ada 8 dan sepeda motor besarnya ada 5 dengan biayanya 10 juta. Truk duanya sebagai G ya, 10 motor kecil dan 3 sepeda motor besar. Terus di sini untuk yang sepeda motor kecil, di sini 8X plus 10Y sama dengan 40. Ini ada X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, Deki apa pertanyaannya? Kenapa katanya X dan Y itu harus lebih besar daripada 0? Siapa yang bisa menanggapi? Ya, Hakim? Karena nilai X dengan nilai Y tidak boleh minus, jadi minimal paling kecil adalah 0 atau tidak ada. Oke, betul ya. Di sini dalam model matematikanya X dan Y itu tidak boleh kurang dari 0, artinya tidak boleh negatif. Jadi dia harus lebih besar dari sama dengan 0. Jadi minimal dia 0. Jadi tidak boleh negatif. Oke. Bisa dipahami, Deki? Yang lainnya? Oke, kemudian udah paham ya ini semuanya? Oke, udah ingat? Hati-hati untuk X dan Y lebih besar dari 0-nya itu adalah syarat wajib ya. Jadi kalian harus mencantumkan. Oke. Untuk materi yang sekarang itu kan masih program linier ya, tapi itu adalah mencari objektif ya, nilai objektif dan nilai optimumnya. Nah, di sini indikator pencapaian kompetensinya yaitu adalah menentukan nilai maksimum dan minimum permasalahan yang berkaitan dengan program linier 2 variabel. Kemudian menyajikan nilai minimum dan maksimum permasalahan yang berkaitan dengan program linier 2 variabel. Kemudian ada menentukan nilai maksimum dan minimum permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan program linier 2 variabel. Kemudian ada menyajikan nilai maksimum dan minimum permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan program linier 2 variabel. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, nanti kalian akan ada diskusi kelompok. Peserta didik dapat menentukan nilai maksimum dan minimum permasalahan yang berkaitan dengan program linier 2 variabel. Kemudian melalui pengamatan dan tanya jawab, peserta didik dapat menentukan nilai maksimum dan minimum permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan program linier 2 variabel. Kemudian melalui presentasi, peserta didik dapat menyajikan nilai maksimum dan minimum permasalahan yang berkaitan dengan program linier 2 variabel. Kemudian melalui presentasi juga, peserta didik dapat menyajikan nilai maksimum dan minimum permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan program linier 2 variabel. Oke. Manfaat untuk kalian mempelajari program linier ini dalam kehidupan sehari-harinya itu adalah nanti kalian dalam usaha bisnis, dalam ekonomi itu nanti bisa dipakai. Jadi nanti bisa menentukan keuntungan, menentukan ruginya atau apa sih pendapatan maksimum dan minimumnya itu nanti bisa kalian pakai. Ya, jadi manfaat dari mempelajari program linier ini sangat bermanfaat. Oke. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, kita game dulu nih. Yuk, kita main game dulu. Kita main game quizzes.
Sebelum lanjut materi, coba semuanya berdiri dulu. Kata halo. Halo, halo, hai. Oke, kita lanjut ya materinya. Nah, di sekarang Ibu punya tayangan video nih. Kalian bisa lihat tayangan videonya. Hari ini kita akan membahas mengenai program linear. Oke. Tadi ada tayangan, apa katanya? Ibu Rini ya, ingin membuat, apa katanya? Kue donat dan bapia. Untuk membuat kue donat diperlukan 10 gram terigu dan 5 gram gula. Terus tadi ada yang berkaitan dengan fungsi kendala juga, dan ada fungsi objektif juga. Kemudian dari tayangan tadi, ada yang mau ditanyain nggak? Siapa yang bertanya? Oke, Rifa. Ya. Oke, ada yang bisa menanggapi nggak? Bisa nggak keuntungannya jadi minimum? Bisa? Rugi nggak katanya? Rugi nggak kayaknya? Rugi nggak kalau keuntungannya minimum? Ada yang bilang nggak, ada yang bilang rugi. Rugi atau tidak? Tidak ya, tidak rugi. Karena yang dimaksud di sini adalah memaksimumkan atau meminimumkan keuntungan. Jadi keuntungannya bukan berarti rugi, tapi keuntungannya minimum ya. Jadi ada keuntungan yang maksimum tuh biasanya kita kalau bisnis pengen untung yang maksimum ya. Tapi di sini kita untungnya dapatnya minimum, tapi tidak rugi, hanya minimum saja. Oke, paham Rifa? Oke, terima kasih. Ada yang mau ditanyain lagi? Udah? Oke. Sekarang kita akan bentuk kelompok. Tadi kan ada apa masalah yang Ibu Rini tadi ya, kita pecahkan bersama-sama. Tadi kan katanya Ibu Rini itu mau mencari keuntungan yang maksimum. Nah, sekarang kita akan bentuk kelompok untuk memecahkan masalah si Ibu Rini tadi, ya. Oke.
Jadi tadi Bu Rini buat 2 jenis kue ya. Yang satu donat dan bakpia. Sok fungsi kendalanya berarti yang mana? Fungsi kendalanya berarti ya. Dan fungsi objektifnya ya. Oke, sok terusin. Ya, 34.000 ya. Udah? Udah selesai? Kelompok siapa yang mau duluan ke depan? Kelompok 2? Kelompok 2 boleh ke depan? Mau? Boleh? Sok. Kelompok 2 mau presentasi katanya. Sok. Pertama kita buat model matematikanya. Satu donat membutuhkan 10 gram terigu dan 5 gram gula. Dan juga bakpia membutuhkan 20 gram terigu dan 5 gram gula. Ini kita mempunyai batas atau yang disebut kendala, yaitu 800 gram terigu dan 250
gram gula. Dan dari satu donatnya kita bisa mengambil keuntungan 500 rupiah, dan dari satu bapianya kita dapat mengambil keuntungan 800 rupiah. Yang disebut dengan Nilai maksimum fungsi objektif. Ini kita buat model matematikanya. Sama yang lainnya? Oke. Silakan. Kalau nggak ada yang ditanyakan, bisa ditutup ya. Oke. Karena tidak ada yang bertanya, jadi kami tutup saja presentasi untuk kerjaan yang ini. Saya cukup sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih aplaus buat kelompok 2. Betul ya? Betul ya pekerjaannya ya. Berarti di sini nilai maksimumnya adalah 34.000. Oke, yang lainnya sama? Sama. Oke, berarti kalian sudah bisa ya. Oke, sekarang kalian lanjut untuk mengerjakan materi yang untuk sendirinya, individualnya di belakangnya. Oke. Untuk yang itu dikerjakan sendiri. Nanti di buku tulis dan dikumpulkan ya. Nanti sama ibu diperiksa. Sok, boleh dikerjain. Sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai boleh dikumpulkan bukunya. Oke. Yang sama yang tadinya ini dikumpulin juga ya? Sama yang itunya juga. Udah ini. Cok bukunya. Ya. Oke. Boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, sudah semuanya tadi. Jadi kita sudah mempelajari tentang fungsi objektif dan fungsi kendala ya. Jadi apa kesimpulannya untuk pelajaran hari ini? Kesimpulannya yang bisa diambil? Oke, siapa yang mau ngambil kesimpulan? Berarti ada langkah-langkah ya untuk mencari
Iya, siapa? Sok. Kesimpulannya apa? Oke, berarti yang pertama tadi harus menentukan apa dulu? Model matematikanya ya. Kemudian harus membuat titik potong. Yang tadi gambar itu membuat titik potong ya. Kemudian apa lagi? Enggak. Oke, yang ketiga menggambar grafik ya dan tentukan daerah penyelesaian. Kemudian kemudian pada fungsi tujuan atau fungsi objektifnya. Oke, berarti di sini ada 5 ya, ada 5 untuk langkah-langkah menentukan nilai optimum pada program linier. Oke, masih semangat? Oke, untuk materi hari ini kita cukup sekian. Untuk materi selanjutnya minggu depan kita akan bahas tentang barisan dan deret. Itu materi baru ya. Jadi untuk program linier kita cukup sampai ini, sudah terakhir. Minggu depan kita akan bahas tentang barisan dan deret aritmatika. Kemudian bagaimana pembelajaran hari ini? Yakin? Menyenangkan atau menyedihkan? Oke, Ibu punya angket, kalian isi dulu angketnya, tidak usah ditulis nama, hanya hari dan tanggalnya saja. Kalian harus tetap terus belajar ya, supaya si materi-materi yang hari ini kalian pelajari akan terus terpakai untuk nanti kalian di masa yang akan datang. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kalau ada pertanyaan boleh kalian via WhatsApp atau telepon Ibu boleh ya. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.